Kopinya kopi apa? Kopi Tiam. Mari kita minum sama-sama. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Senang sekali ada bersama dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini kedua kalinya saya melayani di Coffee Tiam. Yang pertama adalah di tahun lalu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan juga tim kepemimpinan dari Rock Ambassador yang telah mengundang dan mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan berbagi pada malam hari ini. Dan topik yang akan saya sharingkan adalah berjudul Healthy Parents, Healthy Generations. Tentunya kita rindu ketika Tuhan mempercayakan kita sebagai sebagai orang tua, Tuhan mempercayakan kita anak-anak, kita ingin menjadi orang tua yang memiliki anak-anak yang ilahi, betul ya? Kita pengen banget anak-anak kita tuh menjadi anak ilahi. Di sini ada sebuah ayat, ada sebuah quotes yang menuliskan, seringkali kita rindu kita memiliki anak yang ilahi. Tapi sebenarnya tanggung jawab orang tua bukanlah untuk memiliki anak ilahi. Tanggung jawab orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak kita memiliki orang tua ilahi. Jadi ketika kita bertumbuh, belajar menjadi orang tua ilahi, maka anak-anak kita juga akan mengalami pertumbuhan. Kemudian kita lihat kenapa pentingnya orang tua memiliki pertumbuhan. Karena kita membaca di Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan dikatakan generasi orang benar akan perkasa, akan diberkati. Amin. Akan diberkati. Jadi yuk, jika kita rindu memiliki anak yang tangguh, generasi yang tangguh, generasi yang sehat, generasi yang kuat, dimulai dari kita orang tua terlebih dulu. Topik hari ini adalah Healthy Parents, Healthy Generation. Apa saja yang kita perlu perhatikan sebagai orang tua? Yang pertama adalah jika kita rindu memiliki generasi yang sehat, kita perlu pastikan bahwa kita suami istri memiliki healthy marriage, pernikahan yang sehat. Kenapa? Survei dan juga penelitian menunjukkan bahwa kalau kita rindu anak-anak dan generasi memiliki emosi yang sehat, maka kita perlu memprioritaskan relasi suami istri. Ada ayatnya kita lihat di Maliaki 2 ayat 14 dan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kenapa healthy marriage itu penting? Karena hal yang terbaik, yang nomor satu, hal yang terbaik adalah pengenalan akan Tuhan. Yang nomor dua, hal yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita adalah mereka memiliki keyakinan bahwa papa dan mamanya saling mengasihi. Karena itu adalah modal untuk masa yang akan datang. Bukankah kita rindu sebagai orang tua ketika anak kita dewasa, maka anak kita juga akan membangun keluarga yang sehat dan yang kuat, betul? Tapi bagaimana anak kita menjalankan pernikahan dan membangun keluarga nanti, itu sangat dipengaruhi bagaimana kita menjalankan relasi suami istri. Kemudian, kenapa healthy marriage itu penting banget? Ternyata kalau melihat masalah anak-anak, masalah perilaku anak-anak, setelah disurvei, di dalam pelayanan konseling, nomor satu yang paling diperhatikan jika anak-anak berperilaku buruk adalah pastikan bagaimana relasi suami istri. Apakah saling mengasihi? Apakah relasi yang saling konflik? Kenapa relasi suami istri yang konflik sangat berpengaruh kepada perkembangan emosi anak? Karena begini, bayangkan kalau sebagai seorang anak, suami istri bertengkar, lalu tidak menghadapi pertengkaran dengan sehat, kemudian suasana rumah menjadi nggak aman. Jadi anak-anak itu ibaratnya tanaman yang bertumbuh di sebuah pot, tanah,
tapi tanahnya itu nggak sehat. Jadi tanaman itu nggak bisa berkembang, bertumbuh dengan sehat. Anak-anak akan besar di dalam atmosfer keluarga yang tidak aman. Tidak aman. Ketika anak besar di dalam keluarga yang tidak aman, maka anak besar menjadi pribadi yang tidak aman, yang seringkali kita sebut, seringkali saat ini disebut insecure. Karena besar di keluarga yang relasinya nggak aman. Kemudian juga anak itu adalah penterjemah yang hebat, tetapi menerjemahkan dengan buruk. Apa-apa yang terjadi di dalam keluarga, khususnya pernikahan orang tua, itu sangat mempengaruhi kehidupan anak secara pribadi, perkembangan anak secara pribadi, cara pandang anak kepada dirinya, kepada dunia, dan juga kepada pernikahan. Sebagai contoh, ketika orang tua bertengkar, anak itu akan menerjemahkan dan menangkap impresi. Jangan-jangan mereka bertengkar karna saya. Lalu ada perasaan bersalah. Dan itu tertanam loh. Kemudian anak punya cara pandang yang negatif kepada dirinya. Saya salah, saya salah. Maka bertumbuh menjadi pribadi yang insecure. Pribadi yang menganggap dirinya negatif. Atau ketika melihat orang tuanya mungkin berselingkuh atau bercerai. Itu anak akan menangkap impresi, menerjemahkan. Oh, pernikahan itu negatif. Oh, ternyata misalnya anak perempuan melihat papanya selingkuh. Ternyata pria itu tukang selingkuh ya. Itu tertanam loh. Jadi tertanamlah, buat apa saya menikah? Nanti daripada seperti papa mama saya. Dampaknya apa dalam kehidupan pribadi? Makanya sekarang seringkali terjadi quarter life crisis karena banyak anak-anak memilih gak mau menikah. Berpikir daripada nanti menikah mengalami masalah, lebih baik saya tidak menikah. Itu adalah bentuk membentengi diri karena terpengaruh relasi dengan orang tua. Atau misalnya kalau orang tua berselingkuh, lalu anak-anak menikah, dia bisa menjadi posesif, kemudian curigaan kepada pasangannya. Kenapa? Karena anak menerjemahkan apa yang dia alami di dalam keluarga, tapi menerjemahkan dengan buruk dan itu mempengaruhi kehidupan. Kemudian juga kalau suami istri bertengkar tidak dibereskan, itu masing-masing kan menyimpan ganjalan dan kemarahan, betul? Konflik yang tidak terselesaikan. Itu biasanya tanpa sadar suami istri melampiaskan kepada anak-anak. Karena emosi itu gak bisa disimpan. Jadi pernah gak kita dalam kehidupan sehari-hari dikit-dikit gampang kesel karena perilaku anak-anak? Bisa jadi karena kita punya permasalahan suami istri yang tidak terselesaikan. Jadi itu penting banget. Kemudian juga, nah satu lagi. Sebenarnya suami istri idealnya kan saling mengasihi, saling curhat. Tapi ketika suami istri tidak dekat, maka masing-masing itu punya kebutuhan emosional, mengasihi dan dikasihi. Ketika tidak didapatkan dari pasangan, tanpa sadar akan mengalihkan kepada anak, menjadikan anak untuk mengisi kekosongan emosi yang tidak didapatkan dari pasangan. Ini adalah bentuk emosional incest atau active abuse kepada anak-anak. Dan anak-anak terluka. Jadi kalau kita rindu memiliki anak-anak yang sehat secara emosi, kita perlu menjadi suami istri yang memiliki relasi yang sehat. Saya lanjut ya. Yang kedua, kalau tadi healthy marriage. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua masing-masing perlu memiliki healthy heart. Healthy heart itu adalah hati yang terus dipulihkan. Kenapa hal itu penting? Karena begini, seringkali kita berpikir konflik di dalam pernikahan itu muncul ketika kita menikah. Tetapi sebenarnya konflik di dalam pernikahan ini sebenarnya sudah ada jauh dari sebelum kita menikah loh. Kenapa? Seseorang yang memiliki luka-luka emosi yang tidak diproses, kemudian memasuki pernikahan, maka manifestasi dari luka itu akan termanifestasi di relasi suami istri dan juga relasi orang tua anak. Khususnya
kita nih, kalau kita punya luka dengan orang tua, pola asuh orang tua kita perlu explore dan kita perlu berproses untuk pulih. Karena tanpa sadar, ini contoh. Jadi gini, kita lihat di sini. Seorang anak yang masa kecilnya kurang perhatian. Jadi bayangkan ya, seorang anak yang masa kecilnya kurang perhatian. Kesepian, orang tuanya sibuk. Jadi anak ini kan memiliki tangki emosi, betul? Tangki emosinya defisit, kurang apa? Kurang perhatian. Lalu kesepian, kurang relasi. Apa-apa yang defisit di masa kecil itu menjadi sebuah hutang di dalam hati kita, kemudian kita terobsesi untuk mencari pemenuhannya di luar sana. Misalnya, kenapa ada anak-anak remaja terikat dengan seks bebas? Sebenarnya yang dicari bukan seks bebas. Bisa jadi karena kurang perhatian, kurang kasih, kurang relasi, lalu hatinya kosong. Hatinya kosong itu akhirnya menjadi kehausan, lalu mencari seks bebas, narkoba, kecanduan untuk mengisi sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Sehingga semua kecanduan akarnya adalah karena ada sesuatu yang defisit di hati seseorang. Enggak cuma anak yang kecanduan, udah menikah juga bisa kecanduan. Makanya ketika belum pulih, seseorang yang hatinya kosong, udah menikah, pasangannya udah cantik, ganteng, masih ada enggak yang tetap bucin dan berselingkuh berulang-ulang? Ada. Dan kecanduan gak cuma anak-anak loh, anak-anak kelihatannya kecanduan games. Orang tua yang kecanduan, anaknya juga pasti kecanduan. Bentuk kecanduan orang tua mungkin mama-mama drakor ya. Ini contoh kecanduan makan. Semakin stres semakin banyak makan. Kecanduan pornografi, anak juga karena itu adalah pola emosi dari orang tua yang akan terwariskan kepada anak. Jadi kita ini kalau kita rindu anak kita kuat, sehat secara emosi, yuk kita bertumbuh. Ada banyak di antara kita juga punya trauma, kemudian juga punya unfinished business. Unfinished business loh, itu sesuatu yang belum terselesaikan. Misalnya contoh, dulu saya kepengen banget bisa les piano, tapi gak kesampaian. Itu kan unfinished businessnya saya ya. Lalu ketika punya anak dari 3 tahun, dua-duanya anak saya udah lesin piano. Jadi apa-apa unfinished business kita bisa jadi kita menebusnya kepada anak-anak kita jadi memaksa. Anak saya dua-duanya saya paksa les piano, yang satu gak suka, lalu saya marah, kamu tuh ya bukannya bersyukur dulu, mama tuh gak ada kesempatan. Bilangnya untuk kebaikan dia, tapi itu sebenarnya untuk menebus unfinished business yang kita tidak dapatkan, lalu kita tebus kepada anak kita. Dan jadi memaksa, menjadikan anak bukan seperti yang Tuhan mau, tapi menjadi seperti yang kita inginkan. Lalu nih, papa mama yang minder nih, tanpa sadar papa mama yang minder menaruh identitas dirinya terhadap keberhasilan anak. Jadi ketika anak nilainya gak seperti yang diharapkan, dibanding-bandingkan sama temennya, kamu nih ya bikin malu papa dan mama. Itu untuk kebaikan anak kah? Bukan, menjadikan anak mengisi identitas diri kita. Jadi self-center bukan untuk anak, karena kita sebenarnya punya banyak luka yang seharusnya diproses untuk pulih. Tapi kita jadi melukai anak-anak. Saya nih, waktu kecil, papa mama saya sibuk. Diajak ngomong, papa sibuk. Diajak ngomong, mama sibuk. Lalu sesudah saya menikah, suami saya baru aja pulang duduk. Lihat jam, saya langsung ngambek. Kamu kok cuekin saya sih? Padahal kan kalau suami capek wajar ya. Tapi kenapa saya ngambek? Karena saya anak yang terabaikan ketika papa mama saya sibuk. Kalau kita belum proses, maka kita akan menjadi menjadi pasangan yang menuntut pasangan kita, minta perhatian lah, merasa gak dihargai dan sebagainya. Jadi penting banget untuk kita memiliki healthy hearts, oke? Lanjut ya, healthy communication, healthy marriage, yang kedua healthy heart, kemudian healthy communication. Jadi kita lihat nih,
level komunikasi. Gimana? Jadi level komunikasi itu kalau kita lihat piramida, ada small talk, ada feeling, ada informasi, ada persuasi. Small talk itu gini, di rumah, halo apa kabar, udah makan belum, tadi di sekolah gimana. Suami istri juga perlu loh small talk untuk membangun friendship. Orang tua anak juga ngobrol-ngobrol. Ini justru porsinya mesti banyak. Yang kedua adalah level feeling. Level feeling ini curhat dari hati ke hati, sharing apa perasaannya. Kemudian level informasi yang ketiga. Informasi itu adalah memberikan informasi kepada anak-anak atau kepada pasangan. Memberikan informasi misalnya gini, kalau mesbah doa, kasih firman. Itu kan sharing informasi firman, betul? Mengajar anak, menanam nilai, menggurui anak, menasehati anak. Itu level apa? Informasi. Kalau persuasi itu adalah instruksi, menyuruh anak. Sekarang porsi yang terbanyak mestinya small talk dan level feeling, ngobrol dari hati ke hati. Pertanyaan buat kita, kalau kita ngomong sama anak, paling banyak yang mana? Small talk, level feeling, informasi, atau nyuruh-nyuruh? Ada yang bilang gini, kalau nggak penting gak usah ngomong, langsung to the point, nyuruh-nyuruh aja. Yang mana? Marilah kita evaluasi. Justru kenapa banyak anak stres dan depresi? Karena nggak punya kesempatan ngobrol dengan orang tuanya di area small talk dan level feeling. Yang ada digurui terus, kemudian dikhotbahi terus sama papa mamanya. Jadi anak nggak merasa bahwa dia dimengerti, diterima, nggak ada kesempatan ngobrol dari hati ke hati, level feeling. Padahal kalau anak ngobrol dari hati ke hati, itu anak yang stres. Kenapa banyak anak stres? Kenapa banyak anak depresi? Karena gak punya kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman-pengalamannya, perasaan-perasaannya. Justru saya pernah mengikuti pelatihan trauma healing, kapankah seseorang yang mengalami trauma, dia mengalami pemulihan, yaitu ketika seseorang yang mengalami trauma nih ya, pengalaman buruk, dia bisa bercerita pengalamannya, kemudian menceritakan perasaannya, level feeling, perasaan-perasaan bagaimana mengalami pengalaman buruk. Kemudian ada orang yang mendengarkan dengan empati pada saat bercerita dan didengarkan. Ini adalah proses pemulihan dan kesembuhan. Jadi ketika anak kita curhat sama kita itu level feeling. Membutuhkan orang tua yang mendengarkan. Tapi seringkali anak gak ada kesempatan ngobrol. Baru aja ngomong dikhotbahi lagi, dinasehati lagi, bahkan dikritik. Jadi anak nggak punya kesempatan untuk memproses. Dia mungkin sedang stres dan sebagainya, semakin dimarahin. Jadi kenapa semakin banyak anak-anak, anak muda, remaja yang menderita mental health. Padahal sebenarnya itu bisa ditolong dengan cerita-cerita di level feeling. Itu menyembuhkan loh. Oke, next ya. Kemudian healthy role. Healthy role itu kita perlu tahu peran orang tua dengan baik. Sebagai contoh, ini juga saya share sedikit ya. Berapa menit lagi saya ngebut ya. Oke. Nih, kita lihat di sini penting banget. Role itu peran orang tua. Jadi kita perlu tahu usia dan musim kehidupan anak-anak. Orientasi seksual, anak itu akan belajar orientasi seksual di usia 0 sampai 8 tahun. Orientasi seksual itu adalah anak belajar melihat orang lain yang memiliki jenis kelamin berbeda. Itu belajar dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Jadi anak perempuan, dia akan belajar orientasi seksual dengan papanya ketika di usia 0 sampai 8 tahun. Anak laki-laki dia akan belajar orientasi seksual dengan mamanya di usia 0 sampai 8 tahun. Bayangkan begini, ini bayangin ya, anak laki-laki di usia 0 sampai 8 tahun. Kemudian punya mama yang dominan dan galak dan mengerikan. Oke, jadi di rumah yang dihadapi adalah mama yang mengerikan. Ini tertanam loh buat anak 0 sampai 8 tahun. Oh, wanita itu mengerikan. Ini benar. Kemudian tertanam wanita mengerikan, wanita mengerikan, wanita mengerikan. Dan itu terbawa sampai dewasa ketika dia melihat pacarnya yang wanita dan melihat istrinya yang ada di
pikirannya adalah wanita itu sosok mengerikan. Jadi seorang anak laki-laki yang dibesarkan oleh mama yang dominan, ketika menikah kemungkinannya dua. Yang pertama, dia menjadi suami yang takut istri. Karena tertanam sosok wanita mengerikan, jadi lihat istri itu mengerikan seperti mamanya. Atau yang kedua, dia punya luka dengan sosok mama yang mengerikan, dia jadi penindas istri. Jadi punya tekad, orang yang terluka, itu punya tekad loh dalam dirinya gak mau terluka. Saya gak boleh ditindas, seperti papa ditindas, maka menjadi penindas istri. Demikian juga anak perempuan 0 sampai 8 tahun melihat papanya suka selingkuh, tertanam loh. Pria tukang selingkuh dan itu mempengaruhi bagaimana cara pandang dia kepada pasangannya dan suaminya. Kemudian kita lihat lagi di sini belajar peran di usia 9 sampai 17 tahun. Ini adalah anak laki-laki dan perempuan akan belajar peran bagaimana menjadi laki-laki dan menjadi wanita. Anak perempuan akan belajar peran dengan mamanya. Jadi udah 9 sampai 17 tahun itu belajar dengan orang tua yang sama jenis kelamin. Anak laki-laki akan belajar dengan papanya. Yaitu anak laki-laki belajar bagaimana mengambil keputusan seperti laki-laki, mengerjakan pekerjaan laki-laki. Yang perempuan bagaimana menjadi mama, memperhatikan rumah tangga dan sebagainya. Tapi seringkali kebalikan, contoh kebalikan. Berapa banyak mama-mama ya, yang anak prianya udah dewasa dan remaja masih nempel. Padahal sebenarnya anak remaja laki-laki perlu sosok ayah. Kan perlu menyerap kemaskulinan dari sosok orang tua pria. Kan gak mau dong mama-mama anak laki-laki remajanya atau papa-papa anak laki-laki remajanya nempel sama mamanya terus dan menyerap kefeminiman dari mamanya. Marilah papa-papa juga berperan. Demikian kebalikannya. Dan ketika healthy role itu juga berbicara, kita perlu tahu musim di dalam kehidupan. Ketika anak-anak masih SD dekat dengan kita, oke banget. Tapi ketika anak menjadi remaja, anak itu akan mulai jauh dari kita. Dan perlu tahu musim kehidupan. Jangan sampai anak menikah, kita masih menjadi orang tua atau mertua yang ikut campur. Kenapa orang tua suka nempel sama anaknya? Bisa jadi orang tua itu hatinya kesepian, punya luka hati, kemudian menjadikan anak untuk mengisi kesepian sampai menikah pun gitu ya. Kalau bisa satu gang ya, atau enggak di sebelah juga kurang, pakai connecting door gitu. Kemudian ketika anak udah mulai pacaran, remaja pacaran dikontrol. Jadi kita nggak ngerti musim kehidupan bahwa satu hari anak itu akan mandiri, lepas dari kita, menjadi orang tua yang controlling. Orang tua yang controlling itu akan melumpuhkan inisiatif anak, melumpuhkan anak menjadi dewasa, sehingga sampai menikah pun masih banyak anak mami. Karena orang tua nggak ngerti peran sesuai dengan usia anak. Terakhir adalah healthy patterns. Healthy patterns, nanti kalau ada waktu saya mau mengajak kita assessment nih, ini menarik banget. Bu Fani pernah ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini menerima warisan dari nenek moyang kita, baik positif ataupun negatif, lalu kita mewariskan kepada anak-anak kita. Jadi kita perlu memahami warisan apa yang kita terima dari nenek moyang kita, lalu kita belajar memperbaiki supaya kita bisa mewariskan hal-hal yang lebih positif kepada anak-anak kita. Satu contoh aja. Salah satu yang saya baru sadari ketika saya belajar mengenai family pattern adalah waktu saya mengenal opa dan oma saya dari papa itu tinggalnya beda kota. Si opa di Jakarta, si oma di Bogor. Jadi saya tertanam, kalau udah opa oma tuh pisah kamar ya. Lalu saya lihat juga dari opa oma di sisi mama. Ternyata mereka juga pisah kamar, yang satu tinggal di bawah, yang satu tinggal di atas. Jadi saya berpikir, kalau orang udah tua tuh pisah kamar ya, itu kan hal sederhana ya. Ternyata waktu papa mama saya di usia pernikahan tertentu, mereka pisah kamar loh. Oh seperti opa oma ya, tapi ya puji Tuhan papa mama saya mengikuti marriage enrichment, jadi dipulihkan. Kemudian giliran saya nih, saya kan ketemu suami saya di pelayanan kampus, sama-sama melayani, sama-sama full time di gereja, sebelum menikah sama-sama ikut bimbingan pranikah, lalu ketika menikah kan pasti pertengkaran juga ada betul. Ketika saya dan suami saya bertengkar lalu belum selesai,
di rumah saya ada kamar kosong. Masa saya terpikir langsung kalau ngambek sama suami pindah ke kamar sebelah. Nah itu kan pola dari mana? Tanpa sadar pola-pola orang tua terwariskan. Jadi kita perlu belajar pattern dan pola dari orang tua. Kenapa kita hidup dengan mereka 24 jam? Kemudian cara mereka bertengkar, cara mereka komunikasi, itu terekam di alam bawah sadar. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, dan itu kita terapkan ketika kita di dalam pernikahan, baik relasi suami istri ataupun pola asuh orang tua anak. Jadi kalau kita rindu generasi yang kuat, kalau kita pulih, kita memulihkan generasi yang ada di bawah kita. Karena kita adalah mata rantai dari lingkaran generasi. Happy parenting, Tuhan Yesus memberkati. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan jika terlambat mengetahui bahwa pasangan kita memiliki masalah di masa lalu? Silakan Bu Ili. Oke, ini pertanyaannya adalah pasangan kita ya, bukan kita ya? Ya, Gimana? pasangan kita. Oke, yang pertama adalah tidak ada kata terlambat. Karena ada waktunya Tuhan, kemudian juga Tuhan memegang kendali. Kalau ada hal-hal yang terbuka hari ini, itu sebenarnya kita nggak bilang terlambat atau terlanjur. Yang penting adalah ketika kita menyadari, kita mengambil tindakan gitu, kita berubah gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika mengetahui bahwa pasangan kita memiliki masalah di masa lalu? Jadi gini, kalau kita ingin menolong pasangan atau kita ingin menolong anak-anak ya, ibaratnya kita seperti di dalam pesawat, kemudian kalau misalnya masker oksigen turun, berarti kan kita menolong diri kita sendiri, baru kita bisa menolong orang lain. Oke. Jadi kita perlu melihat diri kita sendiri dulu, kita berproses dulu, terus bertumbuh di dalam pemulihan. Baru kita bisa berespon kepada pasangan kita yang memiliki luka. Karena kalau enggak, nanti fokus kita adalah bagaimana pasangan berubah menjadi seperti yang kita inginkan. Balik lagi kepada keinginan kita, self-center atau menjadikan pasangan untuk memenuhi tangki emosi kita atau luka kita yang belum terselesaikan. Kita sulit. Namun ketika kita yang berproses menyadari kita juga adalah pribadi yang terluka, jadi sadari bahwa kita juga punya luka, kita nggak lebih baik dari pasangan kita, itu penting loh. Ketika kita sadar kita pribadi yang terluka, waktu lihat pasangan kita, oh dia juga terluka. Kita sama-sama punya luka, kita sama-sama orang yang berdosa, kita sama-sama modalnya diampuni, diberi kesempatan oleh Tuhan, diberikan anugerah untuk berproses. Jadi kita melihatnya juga dengan empati. Misalnya dulu ya, kalau saya lihat suami saya nada tinggi, saya udah langsung merasa diserang, tersinggung. Kemudian lihat suami saya capek gitu ya, tapi saya lihatnya nggak capek, cuekin saya. Karena kenapa? Karena saya punya luka. Namun waktu saya belajar lihat suami saya nadanya tinggi, oh ya kenapa saya merasa diserang? Karena dulu waktu masa kecil saya suka dikritik. Jadi waktu saya lihat suami saya nada tinggi, karena luka saya menerjemahkan suami saya lagi serang saya dan kritik saya. Tetapi ketika saya tahu saya punya luka, suka dikritik, ketika lihat suami saya nadanya tinggi, saya bisa melihat dengan yang berbeda. Oh, dia bukan mengkritik saya. Bisa jadi dia lagi stres, atau bisa jadi dia lagi ada tekanan, jadi emosinya tinggi, atau bisa jadi mungkin karena dia punya luka, dia sedang menguraikan lukanya, katarsis lah, lagi bahas pembicaraan level feeling. Jadi saya menangkapnya berbeda, sehingga saya bisa lebih memahami dan menjadi pendengar. Meresponi dengan lebih berbeda gitu. Jadi penting banget. Itu yang pertama. Lalu kalau misalnya kita tahu suami terluka, kita udah belajar, kita bisa ngomong. Tapi ngomongnya jangan gini, Yang, ternyata kamu tuh punya luka loh. Ini kan namanya menunjuk. Ya. Betul? Beda dengan begini, Yang, aku tuh belajar. Wah ternyata kita semua tuh punya luka. Saya ada loh, saya baru sadar luka saya di sini, makanya saya berespon seperti ini. Ketika kita sharing bagaimana kita berespon dan kita belajar, maka pasangan kita waktu dengar kita akan berefleksi. Dan juga bisa aware, beda dengan kita menunjuk.
dia yang salah, dia perlu berubah. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Ili. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak yang sudah dewasa jika menghadapi orang tua yang posesif dan overprotective? Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita sebagai anak ini sebenarnya sudah cukup dewasa Ya. secara kehidupan? Iya, oke, ini menarik sekali. Jadi kita paham misalnya orang tua kita posesif dan overprotective. Yang pertama kita tetap harus menghormati karena orang tua kita adalah orang tua yang memang harus kita hormatilah gitu ya. Kemudian juga kita mau menyampaikan keinginan kita ataupun keberatan kita itu nggak apa-apa banget. Hanya loh ya, hanya dengan cara yang asertif. Bukan cara yang menyalahkan ataupun cara yang tidak hormat. Bicaranya dari heart to heart, bukan head to head. Bukan bilang papa nih, mama nih overprotective, kemudian sifatnya buruk dan sebagainya. Itu kan namanya menyalahkan, kemudian menghakimi. Tapi kalau bicara asertif adalah kita menyampaikan bahwa misalnya gini, izinkan, misalnya ngomong izinkan untuk saya belajar mengambil keputusan, belajar untuk bisa bertanggung jawab. Saya mau belajar bertumbuh, minta support papa dan mama untuk memberikan ruang saya belajar mandiri. Beda ya dibandingkan bilang gini, papa nih overprotective. Saya jadi gak bertumbuh gara-gara papa dan mama, beda. Bukan dengan Jadi, cara menyalahkan. Iya betul, jadi boleh banget sampaikan. Karena memang perlu sampaikan, tapi kalau misalnya disampaikan orang tua marah dan tidak marah, bisa jadi marah, bisa jadi menerima. Karena kan kalau orang tua punya luka dan sebagainya bisa jadi marah, tapi gak apa-apa juga. Karena yang kita sampaikan bukan hal yang salah, betul. Dan itu juga bukan bentuk tidak hormat. Jadi bisa jadi orang tua juga berproses melalui kita yang menyampaikannya dengan asertif dan baik-baik. Gitu kan orang tua juga dibentuk loh sama anak-anaknya. Ya, bukan membantah dan tidak hormat ya. Membedakan berarti antara komplain dengan kita memberikan curhat ya. Bukan curhat. Apa ya? Bukan curhat, menyampaikan keinginan dengan diri. asertif. Ya. Iya, betul. Baik. Misal mama nih overprotective, mama nih gak berubah, mama nih controlling. Beda dengan begini, Pa, Ma, saya mau belajar lebih dewasa, saya mau belajar untuk mengambil keputusan supaya lebih mandiri. Boleh nggak papa dan mama support saya? Saya butuh dukungan untuk saya belajar mengambil keputusan. Baik. Karena saya punya kerinduan, saya mau belajar ketika mengambil keputusan, saya bisa menganalisa bla 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 bla, sampaikanlah gitu. Oh, iya, baik. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita bersama dengan anak yang sudah terlanjur tidak baik? Ini kayaknya sudah, kalau orang Jawa bilang kasep Bu Ili. Jadi sudah terlanjur tidak baik, terus mau pulihkan hubungan ini gimana nih caranya? Iya, sekali lagi kita perlu memahami bahwa tidak ada yang terlanjur, tidak ada yang terlambat gitu. Karena kalau enggak nanti kita bisa hidup di dalam rasa bersalah. Namun ketika kita menyadari kita ambil tindakan. Karena saya juga mengalami itu, jadi setiap momen ketika kita belajar yang baru, kenapa belajarnya bukan dari kemarin udah terlanjur, kenapa bukan dari kemarin udah terlanjur. Iya, jadi anak-anak saya juga mengalami luka-luka dengan saya. Padahal saya homeschooling, belajar tentang parenting. Tapi ternyata memang kita orang tua yang gak sempurna. Jadi kita pasti bisa pernah dan bisa melakukan kesalahan. Kemudian juga karena saya punya luka, walaupun saya belajar ilmu gitu ya. Kalau kita punya luka, walaupun belajar ilmu memperlengkapi diri dengan ilmu parenting, itu kan cuma sampai di kepala knowledge. Tapi perkataan kita, perilaku kita dari hati, betul? Jadi tetap aja perkataan saya melukai dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah paham, ambil waktu untuk bisa rekonsiliasi karena masih ada kesempatan dan mulainya dari kita. Caranya adalah, wah ini saya. Mama baru belajar, mama baru tahu, mama itu ternyata melukai. Kamu boleh cerita apa-apa yang kamu gak suka dari mama. Siap-siap ya. Anak kita cerita. Misalnya, iya dulu waktu TK saya sekolah tapi sama mama ditinggal di sekolah. Nah kalau anak kita bilang gitu gimana? Ya. Kita pengen bilang kan itu untuk kebaikan kamu dan bla bla bla. Kalau anak kita cerita sesuatu kita jangan membela diri,
Jangan klarifikasi. Ya. Karena kalau kita bela diri dan klarifikasi, anak akan merasa kita nggak dengerin dia lagi dan terus tuh kan papa mama selalu merasa paling benar. Jadi kalau anak kita cerita satu pengalaman yang dia terluka sama kita atau yang dia tidak suka, kita tanyakan bagaimana perasaan kamu. Tanya, lalu ntar dia cerita sedih, marah, kemudian kita bilang gini, mama minta maaf ya, mama perlu dimaafkan. Maukah kamu memaafkan mama? Jangan klarifikasi. Nanti kalau kita udah ada kesempatan satu pengalaman itu, anak akan melihat, wow, papa dan mama mengakui kesalahan. Besok-besok ntar dia cerita lagi loh yang kedua peristiwa. Nanti waktu dengar cerita itu kita kaget, kita nggak merasa salah. Jangan mengklarifikasi. Kita tanya lagi perasaan kamu, minta maaf, lalu bilang mama atau papa butuh dimaafkan. Dari anak akan belajar apa? Anak akan belajar melihat bukan papa mama yang perfect. Anak tidak mencari orang tua yang sempurna, tapi anak akan belajar, oh orang tua juga bisa melakukan kesalahan dan ketika melakukan kesalahan minta maaf dan inilah pengalaman saling memaafkan itu juga jadi modal. Nanti ketika anak kita jadi orang tua bisa melakukan kesalahan dan juga tahu caranya minta maaf. Jadi anak akan melihat contoh bagaimana cara minta maaf dan saling memaafkan. Dan dalam kehidupan kan pasti berelasi dengan orang yang tidak sempurna, bisa terluka. Tapi memiliki skill untuk minta maaf dan memaafkan. Ya, ini redaksionalnya aja susah ya Bapak Ibu, apalagi melakukannya mungkin ya. Bagi orang-orang yang mungkin tidak terbiasa untuk melakukan hal itu Bu. Itu penting banget, karena kita tidak terbiasa. Iya betul, tidak banget. terbiasa. Natur dosanya juga ya, Ya. membuat kita juga gak mau mengakui apalagi ya. sudah sebagai orang tua. Iya, gitu ya. Satu lagi, nanti anak kita cerita 2 kali, kedua, ketiga. Kalau anak kita menceritakan 50 pengalaman yang terluka dengan Ya. kita, puji Tuhan loh dia cerita. Karena ketika dia bercerita, tumpukan luka dan emosinya itu terurai dan itu mengalami pemulihan. Tapi orang tua sekali lagi juga perlu berproses. Karena kalau enggak, nanti orang tua hidup dalam rasa bersalah loh. Nah itu Bu. Iya. Biasanya muncul kemudian orang tuanya jadi terlalu merasa bersalah, jadi orang tuanya yang lebih stres malahan. Nah. Karena saya kok disalahin terus sama anak saya ya. Iya, jadi gini. Ini penting sekali seperti yang tadi, yang orang tua pakai masker dulu, baru tolongin anak pakai masker. Jadi kita ini sebagai seorang pribadi, jadi saya sharing ya tentang rasa bersalah. Kita ini di dalam kehidupan, kita bisa, kita ini manusia tidak sempurna. Dan berelasi dengan orang yang tidak sempurna ya. Karena berelasi dengan orang yang tidak sempurna, orang lain bisa melakukan kesalahan enggak? Ya. Bisa. Lalu kita terluka. Kalau kita terluka berarti kan kita sakit hati betul. Ya. Jadi kita perlu mengampuni orang lain yang melukai kita. Kalau enggak kita menyimpan bitterness, sakit hati. Tapi ada satu lagi nih yang jarang dibahas, yaitu guilt, rasa bersalah. Kalau tadi sakit hati adalah karena apa yang orang lain lakukan pada kita. Namun kembali lagi kita juga bukan orang sempurna, jadi kita bisa melakukan kesalahan, sengaja atau enggak sengaja, dan kita juga bisa melukai orang lain. Ketika kita pernah melakukan kesalahan, kita ada penyesalan dan rasa bersalah, betul? Betul. Penyesalan dan rasa bersalah perlu diproses sama, persis memproses sakit hati. Karena bitterness dan guilt, rasa bersalah, bobotnya sama. Ketika nggak diproses, itu menjadi bagasi emosi dan menjadi sebuah batu yang melumpuhkan dan membusukkan kita. Di Mazmur ditulis loh, Daud tulang-tulangnya membusuk karena rasa bersalah yang gak diproses. Ini jarang dibahas. Jadi kalau kepahitan atau bitterness kita harus mengampuni orang lain, kalau rasa bersalah kita bawa kepada Tuhan minta ampun, Tuhan pasti mengampuni, tapi kita gak pernah belajar mengucapkan I forgive myself. Itu perlu. Di mana saya belajar? Saya belajar ini waktu saya mengikuti Hagai, Hagai Leader Experience. Waktu di Hawaii ada satu sesi khusus membahas penyesalan dan rasa bersalah. Itu saya sampai terkaget-kaget. Jadi kita ini semua tuh disuruh tulis penyesalan-penyesalan apa di dalam hidup gitu. Ditulis satu-satu. Waktu menulisnya aja saya sampai mikir banyak banget. Terus disuruh tulis, udah tulis terus diucapkan. Di dalam kelompok bersama dengan teman. Aduh sesi itu emosional banget. Tapi ternyata itu akan membebaskan kita dari rasa bersalah yang membelenggu.
Itu penting, karena kalau kita tertanam rasa bersalah, itu nanti emosi kita juga jadi negatif-negatif lagi, tertuduh lagi. Itu mempengaruhi perilaku kita. Baik. Ya. Jadi begitu, perlu ya rasa bersalah ya, diproses. Apa yang perlu kita lakukan jika baru menyadari anak kita memiliki orientasi seksual yang salah? Oke, kalau anak kita memiliki orientasi seksual yang salah, yang pertama adalah kita jangan menyalahkannya. Karena kenapa? Dia sendiri juga ada perasaan rasa bersalah loh. Kemudian anak itu perlu memiliki keyakinan bahwa dia tetap dikasihi, pribadinya dikasihi. Bukan orientasi seksualnya yang kita terima, tapi pribadinya yang dikasihi, dia tetap anak kita, dia tetap mengasihi kita, supaya dia bisa terbuka sama kita gitu. Lalu yang berikutnya adalah kita ajak dia bicara. Saya nggak mau menanamkan rasa bersalah sih ya. Jadi gini, dari survei dan sebagainya ada banyak memang kompleks sumber orientasi seksual yang salah. Tetapi sebenarnya sumbernya itu adalah yang terbesar dari relasi orang tua dan anak sebenarnya. Oke. Iya. Jadi bangun hubungan dengan anak kita mungkin ada luka dan sebagainya, tapi sekali lagi orang tua juga perlu berproses dengan rasa bersalah Dengan ya. diri sendiri Itu ya? penting, iya. Itu malah kok anakku jadi gini ya, dia merasa bersalah, kok anakku kok jadi gini. Jadi paham gitu ya poin mengatasi rasa bersalah kita, Iya. supaya bisa menolong anak. Lalu rekonsiliasi, kemudian juga ketika anak juga melihat bahwa orang tua tetap mengasihi dia, kita bisa sampaikan, ajak ke konselor khusus untuk hal ini, untuk konseling di area orientasi seksual yang salah. Mungkin ini sih yang Ya. saya bisa sampaikan. Baik. Menurut pengalaman Ibu, jadi nanti kalau ada yang mau tanya lanjutan silakan tanyakan langsung dengan Bu Ili ya. Kalau ada yang belum puas dengan jawabannya tadi. Ini menarik Ya. pertanyaannya. Pertanyaannya adalah menurut pengalaman Ibu bagaimana cara kita parents mengetahui bahwa anak-anak kita ini benar-benar bahagia memiliki orang tua seperti kita. Oke. Hati-hati dengan rasa bersalah tadi juga ya Bu ya. Iya benar. Bahaya Inilah, ini. terimalah kenyataan bahwa anak-anak kita, Ternyata tidak bahagia. bukan. Bukan ya. Ambivalen. Oh, iya, Ada dua perasaan. Satu sisi mengasihi, satu sisi ada pengalaman berbahagianya, satu sisi pasti ada pengalaman terlukanya dengan kita. Terimalah bahwa anak-anak kita pasti ada pengalaman terlukanya dari kita. Setiap kita dan anak-anak kita pasti punya luka. Karena apa? Kita orang tua mau memberikan versi yang terbaik buat anak-anak kita. Hati kita memberikan versi yang terbaik, tapi kan itu kan versinya kita. Ya. Sedangkan anak-anak kita menerimanya Tentu. terluka. Iya, contohnya aja anak saya waktu bikin assessment ternyata dia itu mirip saya. Dia bilang kamu tuh mewarisi 80% sifat mama. Dia langsung jawab gini spontan, oh my God, kalau gitu nanti anak Arnet menderita seperti Arnet. Hah? Itu spontan. Jadi artinya apa? Dia menderita sama saya. Mungkin bercanda itu Bu Ili. Enggak. Oh iya beneran. Spontan dia bilang ya. Anak-anak itu spontan, kan gak mungkin dia bercanda seperti gitu, dia spontan. Tapi untungnya saya belajar berproses, kalau enggak saya mama yang gagal, langsung shaming diri sendiri, saya mama yang gagal, bersalah. Itulah pentingnya memproses rasa bersalah. Ya, dan berarti kita juga harus punya cara pribadi sendiri-sendiri. Mungkin pasti setiap orang kan punya cara sendiri-sendiri untuk mengatasi rasa bersalahnya, begitu? Nah, cara mengatasi rasa bersalah, itu adalah area healthy heart sih. Oke. Memproses rasa bersalah. Oke, gini deh, saya sharing dikit aja ya, silakan. tips praktis ya. Kalau kita memproses pengampunan, saya sharing pengampunan dulu ya supaya terkoneksi dengan rasa bersalah. Jadi kalau kita misalnya kita punya teman si Tony, ada Tony nggak ada kan? Nggak ada, Nggak ada Pak ya? Tony lagi di rumahnya. Tony nih melukai saya. Oke, Tony menipu saya 100 miliar, contoh ya. Saya marah banget kan, lalu apa yang saya lakukan? Jadi proses mengampuni itu nggak bisa gini, ya udah saya mengampuni Tony, nggak bisa. Jadi kemarahan saya, waktu ingat si Tony, saya marah, saya kecewa, saya sedih, saya sakit hati, perlu datang kepada Tuhan mengakui, Tuhan saya marah, kecewa, sedih, sakit hati sama Tony karena dia menipu saya 100 miliar. Lalu ucapkan, tapi saya mau melepaskan pengampunan. Itu namanya kita maju selangkah. Besok-besok kalau ingat si Tony lagi, marah lagi enggak? Marah kan ya? Ya. Itu perlu mengakui perasaannya. Tuhan saya ingat Tony masih marah, sebel dan sebagainya, akui perasaan.
lalu ucapkan, tapi saya mau melepaskan pengampunan, ucapkan. Besok-besok ingat lagi, marah lagi, akui lagi. Jadi berulang-ulang setiap kali ingat masih bergejolak, akui perasaan bergejolak Bu, itu, sebentar. ampuni. Sebelum itu boleh enggak kita pukul-pukul kaca, pukul-pukul tembok dulu baru kemudian aku mengampuni gitu, boleh enggak? Luapkan emosi dulu ya, marah dulu baru meluapkan emosi boleh. Daripada pukul-pukul kaca dan pukul-pukul tembok, journaling. Besok ada yang wanita, besok ada acara journaling Bikin ya. jurnal. Itu untuk mengeluarkan Udah capek, daripada mukul orang, memaki orang gitu ya. Mengakui perasaan lalu lepaskan pengampunan. Sampai kapan? Berulang-ulang sampai kita ingat peristiwa itu lagi, hati kita nggak bergejolak dan kita bisa mengingat dan memaknai peristiwa itu namanya kita mengampuni sepenuhnya. Kapankah itu bisa tuntas? Tiap orang beda-beda. Oke. Bisa sebulan, 2 bulan, bisa setahun, tapi itu perlu diproses. Jadi mengampuni kita nggak bisa bilang, yang penting saya udah mengampuni. Perlu jelas peristiwanya yang mana, mengakui perasaannya, lalu mengampuni. Kalau satu orang 10 kejadian, 10-10-nya dilakukan hal yang sama. Kalau 10 orang 10 kejadian, berapa banyak kita mengampuni? Oke, sekarang kita ke rasa bersalah. Rasa bersalah juga sama. Kalau kita ingat kejadian itu, hati kita masih gak tenang, sedih, ambil waktu. Tuhan, saya masih ingat kejadian itu, masih merasa bersalah, ampuni saya. Dan I forgive myself untuk kejadian itu. Saya menyesal. Nanti masih ada perasaan lagi enggak dengan kejadian yang sama? Kalau masih ada, proses yang sama lagi. Kenapa? Karena saya lakukan itu. Jadi saya punya rasa bersalah sama anak saya. Terus saya tuh lihat anak saya tuh bersalah, tapi ketika saya tahu cara itu yang memproses penyesalan, saya ucapkan lagi, Tuhan, saya masih merasa bersalah dan saya menyesal. Saya percaya Tuhan mengampuni, tapi saya belajar mengampuni diri saya. Berulang-ulang, sampai kapan? Waktu ingat itu rasa bersalah hilang, itulah baru kita bebas dari rasa bersalah. Jadi prosesnya bisa lama. Ada perasaan bersalah mendalam, itu diproses juga bisa lama juga. Jadi satu demi satu. Jadi forgiveness itu, forgive others dan forgive ourselves, itu adalah proses. Semoga hal ini bisa diterapkan. Ya. Oke. Saya merasa bersalah karena semakin lama saya semakin gendut gitu ya. Saya bersalah gitu. Oh, ini penting loh. Oh iya. Karena gini. Memaafkan diri sendiri. Karena gini, emosi yang nggak diproses, ya emosi itu kan bisa marah, bisa juga rasa bersalah. Ketika rasa bersalah yang nggak diproses, itu kan kita gelisah. Ya. Nah waktu kita gelisah, kita cari sesuatu untuk mendatangkan kelegaan. Jadi misalnya addiction, rokok kah, game kah, pornografi kah, untuk mengatasi kegelisahan termasuk rasa bersalah. Udah gitu lega sesaat, tapi ada rasa bersalah kan? Ya. Tapi rasa bersalahnya nggak bisa diproses, tertumpuk lagi. Nanti gelisah lagi, lalu cari kegiatan lagi mendatangkan kelegaan, itulah yang membuat addiction. Jadi campuran rasa bersalah, marah, kecewa, sedih dan semuanya. Makanya emosi itu perlu diproses. Kemudian setelah emosi diproses kita bisa lega gitu. Ya. Jadi kalau emosi nggak diproses ini numpuk nih di hati kita. Oke. Apa yang harus kita lakukan saat mengetahui anak memiliki kepribadian yang berbeda? Laki-laki bersifat seperti perempuan misalnya, apakah itu juga merupakan bentuk kesalahan parenting? Tadi sepertinya sudah Oke, jawaban. kalau gini deh, kita kan punya anak laki-laki dan perempuan dari kecil perlakukan seperti kayak kasih mainan sesuai dengan gender. Ya. Itu sebenarnya membantu anak untuk mengenal identitas seksual anak sejak kecil gitu. Kemudian juga laki-laki dekat dengan papanya, perempuan dekat dengan mamanya, itu juga untuk memahami dia juga berperan sebagai sesuai dengan gendernya dia. Jadi memperlakukan seperti itu. Melakukan sesuai gendernya. Iya, sesuai gender. Kemudian juga kalau misalnya laki-laki seperti perempuan, kita jangan marahin gitu ya. Kita jangan marahin, tapi kita ajak untuk bersama-sama dengan pria, komunitas pria, kemudian dengan papanya, dengan mentor yang pria, karena untuk membangun kemaskulinan di dalam diri sang anak itu. Ini tantangan bagi mereka yang anak pertama adalah cewek, kemudian yang kedua cowok. Biasanya dapat lungsuran dari kakaknya, tapi kakaknya cewek, Bu. Jadi kan adiknya ini dapat akhirnya lungsuran dari kakaknya, cuman berbau cewek. Ya. Nah itu berarti. Kan sebenarnya faktornya kompleks ya, dan itu salah satu sih sebenarnya. Iya. Bagaimana bila anak kita sudah mulai beranjak remaja,
supaya dia tetap nyaman sama kita sebagai orang tua? Wah. Emang kalau remaja terus nggak nyaman? Gitu. Loh, silakan Bu. Oke, ini menarik nih. Tadi kan ada ya family season ya, Ya, musim family dalam season. kehidupan anak dan orang tua. Ini penting sekali karena setiap usia anak itu punya kebutuhan yang berbeda, terus udah gitu juga pola parentingnya berbeda. Ketika anak udah remaja, memasuki remaja, dia ini usia remaja adalah salah satu usia stres di dalam musim kehidupan. Ya, Yang stresnya cukup tinggi. Karena anak itu udah nggak anak-anak tapi juga belum dewasa, jadi peralihan. Kemudian di usia remaja ada perubahan yang banyak, yaitu perubahan hormon ya, sehingga moodnya nggak baik. Makanya remaja itu meledak-ledak, ketus, nadanya tinggi, bukan karena dia pengen kurang ajar, tapi karena hormonnya yang bergejolak dalam dirinya. Kalau orang tua nggak ngerti, orang tua langsung melabel memberontak, lalu kita omelin, kita taklukan pemberontakannya. Padahal waktu hormonnya meledak-ledak, dia juga bingung dengan dirinya dan butuh dimengerti oleh orang tuanya. Ya. Kalau orang tua nggak ngerti bertengkar dan lihat anak remaja nyebelin. Tapi memang iya gitu, Ya. karena hormonnya emang itu musimnya begitu ya Bu, musimnya ya? begitu Emang musim- dan bisa sampai bertahun-tahun begitu loh. Iya. Jadi kita perlu ngerti juga kalau orang tua nggak healthy heart, lihat anak remaja begitu, dia menyerang saya, dia kurang ajar, dia nggak menghargai. Ini bisa jadi orang tuanya tangki penghargaannya defisit. Ya. Langsung ngambek deh lihat anak Ya, remaja orang tuanya gitu. masih remaja mungkin Bu, jadi seasonnya sama. Bisa jadi orang tuanya Salah emosinya season. masih remaja. Bener loh, usia boleh 40 tapi emosi masih anak-anak. Iya, iya. Anak-anak ketemu dengan anak-anak bertengkar terus tadi di rumah. Oke, jadi itu perubahan hormon. Lalu perubahan kognitif itu anak remaja itu pasti dia mau diskusi. Jadi ketika ada informasi dia akan bertanya. Lalu orang tua kasih tahu apa? Menurut internet begini, menurut ini begini. Justru bagus itu. Karena cara berpikirnya berkembang. Emang Ya. kita mau anak remaja kita sampai tua gitu. Jadi dia pengen diskusi. Kalau orang tua nggak ngerti dikirain memberontak. Memberontak. Tapi di masa-masa itu kalau orang tua nggak ngerti bisa bertengkar loh. Ya. Iya, jadi Gimana caranya supaya ada bisa suasana nyaman? nggak nyaman. Ya. Untuk itu dengarkan. Jadilah Oh iya. pendengar. Siap-siap punya telinga yang Betul, bisa betul. mendengar. Dan ngertiin, jangan bilang ngertiin papa mama, nggak mungkin. Anak belum pernah jadi orang tua yang udah pernah jadi anak. Gitu. Iya, Kemudian juga satu lagi, aduh saya mau ngomong apa ya. Remaja itu adalah musim dimana mulai jauh dari orang tua. Jadi kalau remaja jauh dari orang tua, puji Tuhan. Itu adalah musim yang akan pelan-pelan jauh dan jadi mandiri. Tapi banyak orang tua nggak siap. Dan tetap ingin mengontrol anak dan tetap itu namanya glue parents. Ingin anak dekat sama dia, nggak siap, tapi sebenarnya itu adalah orang tua yang kesepian, menjadikan anak mengisi kesepian. Sehingga pelan-pelan akan lebih banyak kumpul dengan komunitas sosial, makanya salah satu peran orang tua adalah menolong remaja punya komunitas sosial yang sehat. Iya. Jadi nanti akan semakin dewasa dan ya itu dulu Ya deh. itu yang pasti berarti sudah sebuah kewajaran sebenarnya. Wajar ya. banget. Dan Iya. kalau pertanyaan ini kan tanyanya supaya dia tetap nyaman sama kita sebagai orang Jadilah tua. pendengar. Sebenarnya ada juga supaya kita tetap nyaman kalau anaknya seperti itu. Itu Kita juga. tetap nyaman, jadi anak begitu kita juga jangan istilah nyolot ya. Ya. Jadi kita jangan bereaksi juga gitu. Tapi emang anak remaja membuat kita mudah bereaksi gitu. Jadi kita perlu pahami. Oh iya dan di apa ya namanya di hati anak remaja itu tuh ya. Oh iya satu lagi yang penting ya. Jadi menangkanlah hati anak remaja kita. Karena anak remaja itu sedang menginternalisasi semua nilai yang dia dapat dari kecil sampai dewasa, dari internet, dari guru, dari orang tua. Menginternalisasi untuk dijadikan pegangan untuk nilai seumur hidup. Ya. Itu di masa remaja. Jadi bayangin nih, kalau kita misalnya dengar khotbah sebagus apapun, kalau kita nggak suka sama pendetanya, pasti menurut kita nggak bagus dan kita nggak mau dengar, setuju? Ya. Jadi kalau anak remaja kita punya luka sama kita, nilai-nilai kita dia nggak mau dengerin. Gitu, jadi bangunlah hubungan, dengarkan,
mendengarkan lah, itu yang paling paling oke. Terus dari itu nggak mudah bereaksi gitu ya, memahami nanti musimnya lewat kok. Nanti dia tahu papa mamanya tetap mengasihi, waktu dia bergumul, dia cari teman diskusi, dia cari papa mamanya untuk Ya. berdiskusi. Itu membantu banget. Ya. Baik. How can we protect our children from their negative friends? Wah, bagaimana cara kita memproteksi atau melindungi anak-anak kita dari teman-temannya yang negatif, Bu Ili? Oke, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Oke. Yang kita bisa kontrol misalnya mungkin di sekolah minggu, bagaimana sekolahan, kemudian kalau misalnya main dengan siapa, itu kan Ya. hal-hal yang bisa kita kontrol ya. Tapi kan kita nggak jaga anak kita 100% gitu. 24/7. 24 jam, iya. Dan juga apalagi udah remaja, kita udah nggak bisa kontrol 100% lagi. Jadi salah satunya juga kita menanam nilai kepada anak kita itu penting banget. Ya. Jadi menanam nilai integritas, nilai-nilai, value yang menjadi modal untuk nanti ketika anak kita bergaul, dia bisa memilah-milah. Itu. Selain itu, penting banget juga tangki emosi anak. Karena kalau tangki emosi anak itu penuh dan Ya. positif, kan Dikasihi, itu tidak merasa ya dikasihi. penuh dengan kasih, bukan dimanjakan ya. Ya. Penuh dengan kasih, dia itu bisa berpikir jernih. Waktu value itu tertanam, dia bisa memilah-milah berpikir jernih. Oh ini sesuai dengan value dari mamanya, dari papanya, ini enggak pas. Dia bisa, tapi kalau misalnya tangki emosi anak penuh dengan luka, marah dan sebagainya, dia enggak bisa memilah value, menginternalisasi value, justru dia akan mencari tempat lain untuk mengisi kekosongan hatinya Ya. atau addiction dengan kan same people will attract each other. Jadi anak yang luka akan berkumpul dengan anak yang luka. Ya. Kemudian kenapa anak bisa dibully? Karena anak yang dibully itu minder, ketemu anak pembuli yang minder juga, modal dari si anak itu. Jadi penting banget tangki emosi dan value dan relasi orang tua anak itu modal. Dan yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Itu udah pasti yang akan banget. bisa melindungi setiap generasi Yes. yang kita lahirkan. Bagaimana cara menengahi antara mama dan papa yang memiliki trauma yang berbeda? Oh, dua-duanya punya trauma. Dan bagaimana cara memulai pembicaraan hati ke hati biar bisa mengerti satu sama lain? Jadi dua orang tua ini, parent, papa dan mama itu punya trauma, tapi traumanya berbeda. Lalu bagaimana cara mulai pembicaraan hati ke hati biar bisa mengerti satu sama lain? Mungkin ada cara khusus, Bu Ili? Ini suami. Ini pertanyaan, ini yang nanya anaknya. Pertanyaan anak. Oh, pertanyaan makanya saya. Kayaknya begitu sih. Loh, ya Pak. Silakan. Mungkin dari banyak sudut pandang Bu. Jadi kalau sebagai suami istri dan juga sebagai anak, bagaimana mengatasin dan bagaimana cara bisa berbicara hati ke hati kepada mereka yang orang-orang terluka mungkin Bu. Anak oh gini. Tadi saya sempat sharing ya yang dari si istri kepada suami Ya. gitu. Ini sebenarnya juga bisa berlaku dari orang tua ke anak, kemudian anak ke orang tua. Iya. Anaknya Bisa sadar banget. ya, kayaknya papaku dulu punya trauma deh. Gitu, Iya, mungkin ya. cuman jangan dengan cara Iya. menunjuk kesalahan. Oh, iya. Jadi dengan caranya adalah saya baru memahami gitu ya, bahwa saya itu punya luka atau saya baru belajar tentang luka, tentang trauma bisa berpengaruh. Kemudian saya baru memahami saya ternyata punya loh di area ini maka saya jadi seperti ini. Ya. Jadi ketika seseorang mendengar bagaimana kita berproses, orang itu akan berefleksi kepada dirinya sendiri. Karena gini, ketika seseorang menceritakan pengalaman bagaimana dia berproses, yang benar-benar dari dirinya, maka orang yang mendengarkannya juga akan menemukan healing. Beda dengan kita menunjuk. Nah ini berlaku dari kita ke teman. Kan kita suka bilang ini, itu ada teman bermasalah, dinasehatin susah. Jangan dinasehatin. Kita Ya. bercerita bagaimana kita berproses. Demikian juga dari relasi seperti ini. Saya juga jadi ingat, anak saya juga suka cerita. Dia belajar apa, pengalaman apa, lalu dia bilang saya baru sadar saya begini. Ketika anak saya cerita begitu, saya mikir iya ya, Kayaknya ternyata saya juga gitu. Iya. Iya, iya. Kayaknya saya juga ya. Betul, Iya, atau iya, iya. saya ke anak saya juga,
wah mama baru tahu loh ternyata mama egois begini-gini. Iya memang mama egois kata anak saya. Terus udah gitu, iya ternyata mama punya luka begini-gini-gini. Nah tapi kan nanti dia refleksi juga. Iya. Apalagi kalau anaknya juga sekolah psikologi Bu ya. Jadi lebih tahu. Iya. Baik, apa langkah kita jika mempunyai menantu yang mengalami bipolar? Oke. Silakan. Ajak ke psikiater. Karena bipolar ini udah masuk di dalam ranah psikiater. Ya. Jadi bipolar ini udah area di mana area masalah psikologi yang mempengaruhi kimiawi otak, nggak balance. Ya. Kemudian perlu obat untuk menjadi balance. Ini udah ranah harus ke psikiater. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan akan tambah parah. Ya. Baik, ini berarti ranah kesehatan Bu ya. Maksud saya adalah ranah klinis ya berarti. Ranah klinis, Ranah benar-benar. klinis. Baik. Jadi kalau ranah klinis itu adalah ranah yang sudah mempengaruhi kimiawi otak yang memang perlu ditangani oleh dokter kesehatan jiwa. Dan it's okay banget, nggak apa-apa. Jadi mungkin saya sekalian bicara kenapa pentingnya memiliki healthy heart, orang tua memiliki healthy heart, supaya anak juga bisa memproses emosi. Karena ini anggap saja tangki emosi kita. Kemudian ini ada kemarahan, rasa bersalah, kesedihan, kekecewaan yang menumpuk. Kalau nggak diproses, ini akan terus menumpuk. Kalau misalnya semakin penuh, maka space yang kosong kan sedikit. Ya. Space yang kosong ini adalah kemampuan kita mengelola hari ini. Tapi kalau space yang kosong sedikit, makanya mudah tersinggung, mudah marah-marah. Karena semua yang dari hati itu terpancar melalui perkataan perilaku yang melukai. Walaupun tahu firman, tapi terus saja melukai. Karena ya ini tangki emosinya. Namun kalau terus menumpuk sampai over capacity, itu kan berarti kan tubuh itu kan tegang. Kemudian juga tubuh itu menghasilkan hormon kortisol yang menjadi racun, itu yang mempengaruhi kimiawi otak. Ketika sudah mempengaruhi kimiawi otak bisa terjadi gangguan jiwa yang alarm 1, alarm 2, alarm 3 sampai gangguan jiwa yang parah. Begitu udah gangguan jiwa parah sampai yang nggak balance itu perlu ke dokter. Sehingga pertolongan pertama sebenarnya untuk pencegahan adalah yang tadi loh, komunikasi level feeling. Karena ketika berkomunikasi level feeling, menceritakan perasaan, lalu didengarkan, divalidasi, itu tumpukan sampah emosi melted away. Ya. Jadi bayangin aja, kalau dalam keluarga bisa komunikasi level feeling, itu mengurangi sampah emosi. Kemudian ada sebuah kabar. Ini kalau nggak diproses, seumur hidup itu akan menumpuk di hati kita bawa bagasi emosi dan panen rayanya di usia 60 tahun ke atas. Jadi semakin tua bukan semakin bijak, tapi semakin bermasalah karena tumpukan emosinya semakin penuh. Ya. Berarti semakin hari semestinya kita semakin mengurangi sampah-sampah. Betul, tapi diproses, nggak bisa dibiarkan. Harus diproses. Ya. Baik. Oke, bagaimana solusi ibu jika orang tua sendiri hanya bisa memantau dari jauh dan tidak bisa apa-apa ketika anaknya sendiri dipojokkan dan dikambing hitamkan oleh teman dekat orang tua. Maksudnya adalah bagaimana supaya mengatasi ya masalah anak di mana gini orang tuanya kayaknya nggak peduli banget sama gua gitu Bu. Kok gua ya sama saya gitu ya. Orang tua kok nggak peduli ya karena saya ini dikambing hitamkan sama teman dekatnya orang tua, tapi kok orang tua kok diam aja gitu sih. Kira-kira untuk mengatasi ini bagaimana? Anak ini udah gede. Oh. Ya kayaknya ini dari anaknya sebenarnya. Orang tuanya sendiri itu tidak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak melakukan apa-apa. Padahal anaknya ini dipojokkan dan dikambing hitamkan oleh teman dekat orang tua. Saya jawabnya kok jadi bingung. Bagaimana mengatasi ketika kita sendiri dibully dan ternyata orang tua itu nggak ngapa-ngapain? Kitanya udah dewasa atau masih anak-anak? Nah itu yang belum tahu. Oke. Kalau kita masih anak-anak, kalau misalnya anak-anak dibully, berarti kan sebenarnya orang tua yang perlu intervensi ya. Jadi dibully sama teman sekolah berarti berurusan dengan sekolahan. Tapi anak yang dibully ini kita perlu justru sebenarnya memperhatikan dia, membangkitkan rasa percaya diri. Kemudian kita mengajarkan bagaimana dia tuh bisa bersikap tegas kepada temannya. Karena korban bully ini yang dipojokkan, dikambing hitamkan, karena sebenarnya dia di rumah dibully sama orang tuanya, jadi dia nggak bisa membangun boundaries dan dia nggak bisa berdiri untuk diri sendiri. Lalu ketemu orang, dia kan ketemu orang dengan perilaku yang takut dan nggak pede. Si pembuli itu melihat dia tuh, wah ini mangsa yang empuk gitu. Ya. Jadi penting banget.
tangki emosi anak, membangun kepercayaan diri, jangan dikritik, dikontrol, kemudian tanpa sadar kan orang tua abuse anak ya, namun bangun relasi isi dengan tangki kasih, sehingga anak itu perlu diberikan afirmasi, ketika anak itu percaya diri, dia juga dalam kehidupannya tuh akan percaya diri dan itu juga pembuli itu tidak berniat gitu membuli dia gitu, ini penting, itu kalau anak masih kecil. Namun kalau kita dibully dan dipaksa oleh orang lain, dijajah oleh orang lain, dipojokkan oleh orang lain, ini masuk ke dalam ranah kita perlu bisa membangun boundaries, batasan. Ya, kalau kita dijajah, dipaksa, dimanipulasi orang lain untuk kita yang udah dewasa ya, jangan menyalahkan orang lain yang memanipulasi kita. Siapa yang mengizinkan diri kita dipaksa, dijajah, dimanipulasi oleh orang lain itu? Kita punya hak untuk berkata tidak dan menjauh dari dia. Kalau kita nggak berani berkata tidak, bisa jadi kita adalah orang yang sungkan dan people pleaser. Nah ini buat orang tua. Kalau orang tua terlalu mengontrol anak, beda ya antara disiplin, memang disiplin perlu, otoritas perlu, tapi bukan controlling. Disiplin ada usianya. Namun kalau orang tua mengontrol anak, tidak mengizinkan anak inisiatif, tidak mengizinkan anak mengambil keputusan sendiri, semua iya, itu melumpuhkan kemampuan anak untuk berkata tidak dan membangun boundaries. Jadi di masa dewasa dia mudah dimanipulasi orang, takut berkata tidak, takut berdiri untuk dirinya dia. Sendiri. Nah inilah pentingnya orang tua, jangan controlling. Jadi kita yang mungkin dibesarkan oleh orang tua yang controlling jadi penakut dan takut gak bisa membangun boundaries, belajarlah untuk membangun boundaries. Dan mungkin jangan suka selalu menyalahkan orang tua Bu ya. Ketika ini kok orang tua gak bela aku ya, kenapa? Lebih baik mungkin kita standing, memang mungkin orang tua tidak membela kita, tapi bagaimana kita bisa membela diri kita, itu mungkin lebih penting. Nah ini waktu kita jangan menyalahkan orang tua dalam arti begini, memang satu sisi, masa lalu itu memang berpengaruh dalam hidup kita. Kita explore apa dampak pola asuh orang tua dalam hidup kita. Namun sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan orang tua dan menempatkan kita sebagai korban, namun untuk kita memahami diri kita, menemukan benang merah, menemukan pasal-pasal hidup kita supaya itu menjadi terang yang memerdekakan kita, kita bisa berdamai dengan masa lalu. Ya, waktu kita udah berdamai dengan masa lalu, maka kita bisa move on. Jadi bukan berarti kita belajar ini akibat orang tua. Ini akibat orang tua itu berarti kembali ke playing victim. Jadi tujuan belajar untuk memahami kita, lalu kita bertindak untuk berdamai dan juga action plan-nya kita move on tujuannya itu. Ya. Dan pasti dengan kasih karunia Tuhan kita akan dimampukan untuk melakukan hal itu. Bagaimana jika kita merasa terluka oleh pasangan, tetapi pasangan kita tidak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan kepada kita. Jadi kita merasa terluka, tapi kayaknya pasanganku kok cuek-cuek aja ya, gitu. Gak merasa bersalah. Ini udah menikah atau belum kita nggak tahu ya. Ya kayak udah menikah bukan, karena menggunakan kata pasangan ya. Pasangan belum tentu, kalau suami atau istri udah. Oh iya baik. Nggak apa-apa. Bahasa yang lainnya. Silakan. Jadi gini, kalau kita terluka dengan siapapun, terlepas dari orang itu nyadar atau nggak sadar, berubah atau nggak berubah, kita perlu memproses luka itu dan mengampuni. Seperti yang tadi itu, yang ada prosesnya. Itu satu ya. Karena kan mengampuni itu terlepas dia berubah, sadar atau enggak. Tapi kita harus mengampuni. Karena di firman Tuhan harus mengampuni. Lalu kalau kita mau sampaikan kepada pasangan, boleh enggak? Boleh banget. Tapi caranya jangan provokatif, namun asertif. Misalnya begini. Contohnya suami saya sibuk pelayanan, terus udah gitu saya kesepian. Udah gitu kalau saya provokatif, saya bilangnya gini, kamu tuh ya sibuk aja pelayanan, gak pernah nyadar istri kesepian. Nah itu beda loh ya, memang kamu gak sayang saya dan bla bla bla, itu provokatif. Padahal kalau asertif, sampaikan secara asertif. Cara asertif tuh begini, saya merasa apa, karena apa, saya inginnya apa. Saya kan bisa bilang gini, sama suami saya belakangan, saya merasa kesepian karena kamu semakin banyak pelayanan. Saya kepengen kita punya waktu dating. Boleh enggak kamu sediain waktu buat saya dating?
minggu depan. Beda enggak? Beda. Sampaikan boleh enggak? Boleh. Tapi dengan cara asertif. Oke, ini redaksional perkataan seperti ini yang perlu banyak dipelajari mungkin Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya maksudnya begitu tapi kadang bingung Bu nyampaikannya gimana. Ini Itu penting, sih. penting sekali. Terutama juga kepada anak kita juga. Iya. Kalau provokatif tuh gini, kamu tuh yang selalu aja. Kamu tuh yang gak pernah bisa berubah. Kamu tuh ya, kamu tuh ya. Kalau asertif, saya merasa apa, karena apa, saya ingin apa. Saya merasa apa, Karena apa, karena apa. dan saya ingin apa. Dan saya Mulainya ingin dari apa. I, statement, bukan you. Oke. Kalau kita nggak mulai dari kita, anak kita akan melakukan yang sama dan terus turun menurun kepada generasi Suka nunjuk seterusnya. ya, kamu ya, kamu ya. Karena kan kita dapat dari generasi kita sebelumnya. Baik. Bagaimana cara kita membatasi diri kita sebagai orang tua agar bisa melengkapi tangki emosi anak tetapi tidak sampai menjadi orang tua yang overprotective. Wah, ini menarik nih. Silakan. Iya. Melengkapi tangki emosi anak adalah seperti kita memberikan waktu, kemudian kita juga ada sharing dari hati ke hati, kemudian ada perhatian juga. Kemudian ini menarik banget bagaimana supaya tidak menjadi orang tua yang over. Ekstrim kiri, Ya. ekstrim kanan ya. Ya, betul. Supaya kita nggak menjadi orang tua yang over, kita perlu menjadi orang tua yang memiliki healthy heart. Oke. Berproses untuk diri sendiri. Karena kalau kita orang tua nggak pulih, kita sulit menjadi balance. Yang ada adalah over. Misalnya, kita dibesarkan oleh orang tua yang otoriter. Kemudian kita terluka nih dengan orang tua yang otoriter. Ketika kita menjadi orang tua, kita nggak kepengen anak kita terluka seperti kita, betul? Ya. Akhirnya kita jadi berkebalikan dari otoriter, jadi permisif. Atau kita lakukan juga otoriter. Kalau kita tidak berdamai dengan orang tua kita, kemungkinannya dua. Kita melakukan yang sama otoriter atau kita jadi permisif. Kemudian kalau kita pribadi yang kesepian sebagai seorang anak dulu, lalu ketika kita menjadi orang tua, kemungkinannya dua. Kita menjadi orang tua yang sulit membangun hubungan karena kita kesepian, kita sulit membangun hubungan dengan anak. Atau justru jadi over. Iya, menjadi glue parents atau overprotective. Karena dasar dari kita yang mendrive adalah luka dan fear, ketakutan. Supaya anak saya nggak seperti saya. Jadi kita perlu explore diri kita berproses pulih. Baru kita bisa balance kepada anak kita. Semoga menjawab. Iya. Jadi orang tua perlu healthy parents. Ya. Ya. Belajar menahan diri juga ya berarti ya. Menahan diri itu hanya behavior modification. Oke. Tetapi perilaku itu bersumber dari hati. Mari kita semua menjadi orang tua yang sehat supaya kita memiliki generasi yang Yes. sehat. Amin. Mungkin ada satu kata penutup Bu, apa yang ingin sampaikan mungkin terkait dengan tema kita kali ini? Iya, secara manusia, Pesan-pesan mungkin iya, buat secara para orang tua manusia kita terbatas, itu sebabnya kita perlu kembali kepada sang sumber. Dan kebanyakan kita berelasi dengan Tuhan, kita berfokus kepada doa-doa kita, permintaan kita. Namun kematian Yesus di kayu salib bukan cuma menebus kita, Tuhan tuh peduli dengan hati kita. Tuhan tuh rindu memulihkan hati kita secara pribadi, supaya ketika kita memiliki relasi dengan diri kita yang dipulihkan, kita bisa berelasi dengan orang lain. Tetapi untuk kita memiliki relasi diri yang dipulihkan, kita membutuhkan relasi dengan dia, hati yang terbuka, terus belajar, rela untuk dikoreksi dan juga refleksi diri. Terima kasih ya, Tuhan Berikan Yesus tepuk tangan buat memberkati. Bu Ili, terima kasih Bu Ili buat malam hari ini. Sama-sama. Silakan Oke. kita kembali ke tempat, terima kasih.